Film garapan sutradara Adriano Rudiman ini mengambil dari kisah nyata yang terinspirasi dari podcast viral Bangkitnya Jenazah Pasca Tahlilan. Berlatar di Jawa Timur, film ini menceritakan hidup dua kakak beradik yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Dilanda duka setelah kematian sang ayah, Saras dan Yudis harus menyaksikan kejadian supranatural yang merenggut nyawa para leluhur terdahulu. Tak disangka, apa yang dialami ayah Saras dan Yudis juga pernah dialami oleh kakek serta buyut sendiri. Ada satu rahasia besar yang selama ini disembunyikan sang ayah. Awalnya Saras tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun teror demi teror membukakan mata hati Saras hingga ia harus menjalani ritual untuk menggantikan nyawa seseorang. Mampukah Saras menyelamatkan keluarganya dari kematian? Berikut ceritanya. Sore itu, Pak Hadi masih bekerja di tempat cuci mobil miliknya sendiri bersama dua anaknya, Yudis dan juga Saras. Tubuh pria itu tampak letih dan renta. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Hadi bersikeras untuk menyelesaikan pekerjaan terakhir hari itu. Saras khawatir melihat raut wajah lelah sang ayah di mana raga renta pria itu sudah termakan usia. Ia meminta sang ayah untuk segera pulang dan menyerahkan sisa pekerjaan padanya. Hadi pun melenggang pergi dengan mengendarai mobilnya sendiri. Di tengah perjalanan pulang, Hadi merasakan ada firasat tak tenang hingga menghentikan laju kendaraannya. Ia terhenyak mendengar bisikan misterius yang menggema di telinga. Pagi harinya, Saras mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat subuh. Ia membangunkan Yudis yang masih bertahan di dalam kamar. Setelah sholat, Saras memasak di dapur dan menyajikan kopi panas untuk sang ayah. Pak Hadi termenung di meja makan sambil memikirkan bagaimana nasib anaknya nanti setelah ia tiada. Saras kembali melihat wajah pucat pasi di raut wajah ayahnya. Saras mengajak sang ayah untuk periksa ke dokter agar tubuhnya segar kembali. Hadi justru menolak dan berkata jika lebih baik uang periksanya dibuat untuk memperbaiki pompa air saja. Saras masih bersikeras untuk membawa ayahnya berobat ke dokter. Hadi mulai berpikir jika hidupnya gini membebani anak-anak. Apalagi setelah ibu tiada, usaha keluarga mereka mulai bangkrut satu persatu. Hadi menghela nafas sambil berkata jika restoran mereka telah hilang, toko bangunan ikut tutup dan semua usaha telah bangkrut. Kini mereka bertahan hidup dari usaha tempat cuci mobil yang jadi satu-satunya pendapatan keluarga. Yudis menirukan kalimat sang ayah yang selalu mengulang kegelisahan yang sama, yaitu apakah ia sudah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya? Itu, Dis. Ustaz minggu diomong, Mbak. Apa? Karena kedua anaknya sudah duduk di meja makan, Pak Hadi berpesan jika ia meninggal nanti, ia ingin dikuburkan di desa dengan cara Islam. Pak Hadi sudah menitipkan wasiat yang sama pada adiknya, Lek Setio, agar dimakamkan mengikuti tuntunan agama Islam. Saras sedikit menyayangkan keinginan sang ayah yang memilih dikuburkan di desa. Ibu mereka sudah lebih dulu tiada dan dimakamkan di kota Surabaya. Saras membujuk sang ayah agar mau dimakamkan di samping pusara ibunda. Hadi hanya tertawa sambil mengalihkan pembicaraan. Yudis mengajak kakaknya untuk bergegas pergi ke tempat cuci mobil agar bisa mendapat lebih banyak pelanggan. Mereka berdua pamit pada sang ayah dan melenggang pergi bersama. Hadi lagi-lagi melamun ke arah foto dirinya bersama istri tercinta. Suara misterius berbisik padanya mengatakan bahwa masih ada waktu. Saras dan Yudi sudah berada di tempat cuci mobil sambil menunggu para pelanggan yang hendak mempercantik keadaannya. Teh, kita disuruh pulang cepat. Saras dan Yudi sudah berada di tempat cuci mobil sambil menunggu para pelanggan yang hendak mempercantik kendaraannya. Tak terasa hari sudah sore, namun tak ada satu orang pun yang datang. Hadi mengirim pesan pada Saras dan Yudis untuk pulang cepat karena ia memasak banyak makanan enak. Yudis langsung sumringah dan mengajak kakaknya pulang agar ia bisa segera makan enak. Saras mengeluhkan bisnis cuci mobil mereka yang sepi tanpa ada pelanggan meski sudah buka sejak pagi tadi. Tak berselang lama muncul satu mobil yang masuk ke dalam tempat cuci. Saras langsung menyambut pelanggan pertamanya itu dengan gegap gempita. Pengemudi mobil itu berkata ada 3 mobil lain milik temannya yang hendak datang ke sana. Saras dan Yudi terpaksa kerja lembur mencuci 4 mobil sekaligus. Waktu tak terasa sudah menunjukkan pukul 7:15 malam. Hadi menutup pintu depan dan menguncinya karena mata sudah harus terpejam.
Dalam kondisi ngantuk berat, Hadi mematikan semua lampu di dalam rumah. Anehnya, satu lampu di ruang sebelah menyala dengan sendirinya. Setiap Hadi mematikan satu lampu, tak lama kemudian lampu lainnya ikut menyala dengan sendirinya. Kali ini, lampu menyala dari kamar mendiang istri tercinta. Belum sempat Hadi mematikan lampu kamar itu, tiba-tiba semua cahaya terpejam. Dari dalam kegelapan muncul dua bola mata putih yang menyala menatapnya. Suara bisikan kembali menggema di telinga seiring sosok penampakan hantu wanita yang melayang mendekati Hadi. Buku Yasin ayah Hadi terjatuh dari rak sebagai pengingat sekaligus peringatan untuknya. Ayah Pak Hadi yang bernama Rajiman Warsito meninggal di tanggal 14 Suro. Saat Hadi mengambil buku Yasin itu, terdengar suara misterius yang mengatakan bahwa waktunya sudah habis. Saat itu juga, Sarah mendapat kiriman foto dari ayahnya. Dalam foto itu, buku Yasin kakek Rajiman dan buyut Jiwo Warsito ditumbuh jadi satu. Saras mulai merasakan firasat tak tenang dan mengajak Yudis untuk pulang saat itu juga. Wes yuk, Bapak nunggu. Sesampainya di rumah, mereka langsung memanggil sang ayah untuk memastikan kondisi pria itu. Tanpa mereka sadari, Pak Hadi sudah tersungkur di bawah pintu dengan kondisi tak bernyawa lagi. Saras dan Yudis langsung mengangkat kepala ayahnya sambil berteriak histeris berharap Pak Hadi bangun lagi. Dan film pun dimulai. Malam itu juga warga desa memenuhi rumah Pak Hadi untuk ikut berbelasungkawa. Saras masih tak percaya jika ayahnya meninggal dunia. Berulang kali ia bertanya pada Yudis apakah sang ayah benar-benar sudah tiada. Yudis berusaha menyadarkan sang kakak bahwa kini mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Setelah dimandikan dan dikafani, Saras justru melepas ikatan kafan di jasad ayahnya itu. Ia berbisik melepas ikatan itu agar ayahnya tidak merasa sesak nafas. Saras masih meratapi keputusannya pagi itu untuk memilih meninggalkan ayahnya yang sedang sakit. Ia tak henti menyalahkan diri sendiri karena tidak memaksa sang ayah untuk berobat ke dokter. Yudis mengingatkan Saras tentang wasiat ayah mereka yang meminta dikubur di desa. Saras justru berkata jika lebih baik ayah mereka dimakamkan di samping kuburan ibu. Mereka sudah terbiasa ke makam ibu sebulan sekali untuk mendoakan arwahnya di sana. Jika ayah dikubur di desa, kebiasaan datang ke makam sebulan sekali akan hilang. Saras masih berharap untuk bisa berkumpul kembali meski hanya 1 bulan sekali. Suara tahlil mulai terdengar. Lek Setio datang melayat dan langsung memeluk Yudis yang duduk melamun di depan rumah. Lek Setio berkata bahwa ia sudah membawa mobil jenazah untuk mengangkut jasad Hadi ke kampung halaman. Sebagai adik kandung, Setio masuk ke rumah duka dan melihat wajah sang kakak untuk terakhir kali. Tenang, Mas. Ia memeluk Saras yang masih menangisi kepergian sang ayah. Saras telingukan dan mencari bule ambar dan dia yang ternyata tidak ikut melayat. Lek Setio menegaskan bahwa anak dan istrinya menunggu di rumah karena Pak Hadi akan dikuburkan di Lamongan. Ia meminta Saras untuk bergegas dan memulangkan jenazah Pak Hadi malam itu juga. Lek Setio mengungkapkan wasiat terakhir Hadi yang meminta agar dirinya dimakamkan di kampung halamannya dulu. Saras memiliki pendapat yang berbeda. Ia tetap bersikeras untuk menguburkan ayahnya di samping pusara ibunya. Apalagi Saras dan Yudis sudah sejak kecil hidup di Surabaya. Jika ayah dimakamkan di Lamongan akan sangat jauh bagi mereka untuk nyekar ke kuburannya. Lek Setio sempat meninggikan suara dan berkata jika wasiat itu adalah permintaan terakhir dari Mas Hadi, kakak kandungnya sendiri. Ia memperingatkan Saras untuk tidak menyepelekan keinginan terakhir dari orang tua yang sudah meninggal. Kamu usah ngerti, sahabat Bapak. Pak Lek, ini keputusanku Lek. Saras tetap bersikeras untuk memakamkan sang ayah di kota. Ia menolak saran Lek Setio dan berkata bahwa keputusannya sudah bulat. Yudis sudah tak bisa membujuk sang kakak dan meminta Lek Setio untuk pulang dulu. Sambil meneteskan air mata, Lek Setio masuk lagi ke dalam mobil jenazah yang dibawa jauh-jauh dari desa. Yudis menenangkan Saras yang masih emosi setelah bertengkar dengan paman mereka sendiri. Sementara itu, warga dan tetangga rumah membaca doa Yasin untuk mengiringi kepergian Pak Hadi Warsito. Tanpa disangka, jasad itu mulai bergerak sendiri dan
Saras berlari menghampiri jasad ayahnya itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Hadi sempat mengucapkan kata dengan suara lirih. Tepat setelah mengucapkan satu hidup, satu mati, Hadi kembali meninggal dunia untuk kedua kali. Saras menangis lagi, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di malam yang kian larut, Saras tertidur di sofa ruang tamu bersama jasad ayah yang berbaring di ruang tengah. Jasad pria itu melangkahkan kaki dengan warna kulit yang pucat pasi. Samar-samar, Saras melihat kejadian malam itu dan berusaha memanggil ayahnya secara perlahan. Anehnya mata pria itu terlihat menyala terang hingga tiba-tiba Saras terbangun dari mimpi buruk malam itu dan langsung memeriksa jasad ayahnya di ruang tengah. Benar saja, jenazah sang ayah sudah menghilang dari tempat dibaringkan. Saras panik, bukan kepalang. Ia berlarian ke sana kemari sambil berteriak memanggil sang ayah. Yudis keluar dari kamar dan langsung membantu Saras untuk mencari jasad sang ayah. Di waktu yang sama, dia mematikan lampu teras rumah dan menyapu di pagi buta. Ia ternyata melihat penampakan mengerikan yang teronggok di halaman depan rumah. Dia berteriak memanggil sang ibu yang disambut dengan ucapan istighfar. Ibu! Kenapa, Dok? Astagfirullahaladzim. Ternyata jasad Hadi sudah tergeletak di sana dengan mengenakan kain kafan yang telah usang dan kulit yang membusuk. Sementara itu, Saras menceritakan mimpinya pada Yudis. Sambil menangis, Saras berkata jika jasad ayah mereka pasti sengaja diambil orang. Ia yakin orang yang sudah mati tak bisa jalan lagi. Yudis berlari keluar dari rumah untuk mencari bantuan, namun ponselnya berdering nyaring. Ia mendapat telepon dari dia yang memberi kabar menggemarkan. Di waktu yang sama, Saras menemukan bunga kamboja kering yang terselip di bawah bantal jenazah ayahnya. Tadi ditemuin di teras, Mas. Menggunakan video call, dia menunjukkan jasad Pak Hadi yang kini sedang dikafani di rumahnya. Ia menceritakan kejadian pagi tadi saat menemukan jasad Pak Hadi terkapar di depan rumah Lamongan. Entah bagaimana caranya, jasad pria itu bisa berpindah dari Surabaya ke Lamongan yang seharusnya ditempuh selama 10 jam berjalan kaki. Saras dan Yudis langsung mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke Lamongan pagi itu juga. Yudis tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa ayah mereka itu. Sempat menduga Lesetyo yang menculik jasad ayahnya dan datang di tengah malam. Namun, ada alasan apa hingga Lesetyo nekat berbuat seperti itu? Sarah menghela nafas panjang dan berkata jika semua adalah salahnya sendiri yang tidak melaksanakan wasiat sang ayah. Kini, Sarah sudah pasrah dan bersedia memakamkan jasad ayahnya di desa. Mobil mereka masuk ke gapura desa dan melewati jalan tanah untuk menuju ke rumah Lesetyo. Sesampainya di sana, rumah itu sudah ramai oleh warga yang membacakan doa. Hujan gerimis menambah suasana sendu di rumah duka. Saras langsung menuduh pamannya itu yang menculik jasad ayah untuk dikubur di desa. Lesetyo mengelak dan berkata jika semalaman ia menemani dia. Gak mungkin tiba-tiba di sini. Apalagi dia sendiri yang pertama kali menemukan jasad Pak Hadi di halaman depan rumah. Tak berselang lama, Ustadz Zuhri datang melayat untuk memimpin sholat jenazah dan tahlilan. Saras mulai kehilangan kesadaran yang mendengar suara misterius memperkenalkan putra-putri Hadi. Ia melihat sosok hantu dengan mata menyala terang. Hantu wanita itu berdiri bersama sepasang suami istri yang membuat Saras jatuh pingsan. Saat tersadar, hari sudah sore di mana Yudis masih berbincang dengan bule Ambar dan dia. Melihat Saras beranjak dari tempat tidur, bule Ambar meminta gadis itu untuk istirahat dulu. Ia meminta dia untuk menemani Saras di sana sementara bule Ambar harus menyiapkan segala keperluan tahlilan malam itu. Setelah berbincang sebentar, dia menyusul ibunya ke dapur untuk ikut membantu. Kamar itu adalah kamar masa kecil Saras yang masih tinggal di sana bersama ibu dan ayahnya. Semua perobotan termasuk lemari dan dipan masih sama seperti dulu kala. Yudis tertawa melihat gambar goresan di lemari kayu kamar itu. Saras bercerita bahwa dulu mereka saling mencarikan nama untuk Yudis. Ayah ingin memberi nama Arya, sementara Saras ingin adiknya diberi nama Sakti. Namun saat melahirkan Yudis, ibu meninggal dunia. Mereka memilih untuk menamai Yudis dengan pilihan sang ibu. Saat Saras berusia 5 tahun, mereka pindah ke Surabaya dan meninggalkan semua kenangan bahagia di tempat itu.
Yudis sangat iri pada kakaknya yang memiliki kenangan indah bersama ibu. Yudis selalu menyalahkan dirinya sendiri yang membuat ibu meninggal dunia. Saras menegaskan bahwa kematian ibu tidak ada kaitannya apapun dengan kelahiran Yudis. Semua itu sudah menjadi jalan takdirnya masing-masing. Ia melemparkan handuk ke kepala Yudis yang malah merebahkan diri di atas ranjang. Sebelum mulai tahlilan, Saras meminta adiknya untuk mandi dulu agar lebih segar. Malam harinya, saat tahlilan dimulai, Saras membantu Bule Ambar di dapur bersama dia juga. Mereka bercerita panjang lebar hingga terungkap bahwa dia menderita penyakit kanker darah atau leukemia. Dia tidak boleh terlalu lelah atau banyak bergerak agar penyakitnya tidak semakin parah. Bule Ambar merasa senang karena dapur kini kembali ramai seperti dulu lagi. Ia mengaku sepi saat keluarga Saras pindah ke Surabaya. Sambil memotong ayam, Ambar bercerita jika di desa mereka itu dulu banyak orang sakti. Mereka mengamalkan ilmu gaib demi mendapatkan kesuksesan duniawi. Nasnya, ilmu gaib itu selalu membawa kutukan yang tidak dijelaskan sejak awal perjanjian. Banyak dari pengamal ilmu gaib yang susah mati karena ditolak bumi. Saras bertanya apakah ilmu gaib itu yang membawa jasad ayahnya ke desa Lamongan? Bule Ambar tak bisa menjawab dan meminta Saras untuk bertanya pada Lek Setio saja yang lebih paham. Kemangkane jenazah bapak balik ke sini sendiri bule. Gitu. Saras membawakan air minum untuk tamu yang datang. Saat melihat jasad sang ayah, ia kembali merasa pusing hingga telinganya berdengung. Saras bisa mendengar suara teriakan ayahnya yang menyalahkan Saras karena tidak menuruti wasiat. Suara itu berganti dengan longlongan minta tolong yang sangat memilukan. Saras panik bukan main hingga jenazah ayahnya mengeluarkan darah segar di area kepala. Semua warga yang melihat kejadian itu langsung menjauh dari tikar jenazah. Mereka berteriak histeris ketakutan hingga Ustadz Zuhri menenangkan para warga. Ia meminta jemaah laki-laki untuk memandikan ulang jasad Pak Hadi. Entah bagaimana mata jenazah itu kembali terbuka lebar meski sebelumnya sudah ditutup rapat. Yudis ikut memandikan jenazah sang ayah yang sudah berbau dan mulai membusuk. Warga yang hendak membantu tidak ada yang kuat mencium bau busuk itu dan memilih untuk pergi. Mereka membicarakan jasad Pak Hadi yang mirip seperti jenazah Mbah Rajiman dulu. Mereka menegaskan bahwa jasad keturunan Warsito sulit dikuburkan seolah ditolak bumi. Yudis melamun sedih memikirkan nasib ayahnya yang terlantung-lantung. Ia sempat merasakan ada yang bergerak, namun semua itu hanya perasaannya saja. Yudis memandikan jasad sang ayah sendirian, sementara Saras masih membantu Bule Ambar di dapur. Mereka mendengar suara Lek Setio yang bertengkar dengan Ustadz Zuhri. Entah ada hal apa yang mereka perdebatkan malam itu. Saras ikut keluar dari dapur dan melihat sosok bayangan sang ayah di ruang tengah. Sosok dengan mata merah menyala itu berubah wujud menjadi hantu mengerikan. Saras yang ketakutan melangkah mundur dan masuk ke dapur lagi. Sosok mengerikan itu masih terus mengikutinya dan menghilang dalam sekejap mata. Tanpa disadari, sosok hantu itu muncul di balik jendela dengan terus memperhatikan Saras. Saras sempat menoleh ke belakang dengan firasat yang tak enak. Tiba-tiba